atau Anda stres, atau Anda putus asa. Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya. Sesuatu yang besar sudah terjadi, Sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang Luar biasa, dahsyat, dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Betul sekali pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa bergabung dengan kami. Mungkin pemirsa sedang memiliki permasalahan ataupun sedang memiliki gejolak di dalam kehidupan pemirsa yang di rumah. Pemirsa bisa bergabung dengan kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Atau pemirsa pada malam hari ini memiliki permasalahan di dalam pekerjaan, Ya. di dalam rumah tangga, dalam kesehatan, Apapun itu, ya, apapun bebas ya. Pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Betul sekali. Ya pemirsa, setiap orang, mungkin setiap kita pasti menginginkan namanya sebuah kemenangan di dalam seluruh aspek kehidupan. Betul nggak, Nah? Betul, nggak ada orang yang mau kalah kan? Betul sekali, Nah. Tapi gimana caranya kita bisa menang di dalam seluruh aspek kehidupan itu? Iya, kan banyak masalah ya, banyak rintangan gimana? Betul sekali, apalagi mungkin dalam keuangan, Iya. dalam keluarga, memiliki kemenangan di semua aspek. Nah, gimana caranya menang? Jangan pernah lewatkan Sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, malam hari ini kami mengangkat tema Ku Ku ingin ingin menang. Ya, kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat Ya. malam, Mbak Susilo. Selamat malam Heki, malam Ana. Malam. Selamat malam pemirsa di rumah. Dan sebelah saya Ya. ada seseorang yang spesial, nanti aja Oh, kalian iya. nanti. Gimana kabarnya, Pak Susilo? Selalu luar biasa, dahsyat dan selalu mantap Heki. Luar Luar biasa. biasa. Wah, Nah, ini pada- ada bintang Ya. tamu luar biasa nih. Pertama kali ini Ya, kan. pertama kali. Iya. Selamat malam Pak Yusa. Selamat malam. Ya. Selamat malam pemirsa. Ya, Ya, gimana, gimana kabarnya? kabarnya? Luar biasa. Wah, Ya. luar biasa. biasa. Ini tamu spesial. Ya. Malam hari ini temanya Ku ingin menang. Kenapa Pak mengangkat tema Ku ingin menang? Karena kita selalu ingin menang. Betul Yang sekali, pertama. Pak. Dulu saya berpikir bahwa saya ingin menang. Hmm. Semua orang pasti ingin menang. Dari masa remaja kita selalu ingin menang. Namun kadang-kadang pikiran kita tidak mencapai bahwa kita bisa menang. Hmm. Nah, banyak orang menginginkan kemenangan tapi mereka tidak percaya bahwa mereka akan menang di suatu saat. Nah, ini hal yang menarik sekali. Bahwa misalkan saya ingin punya kehidupan yang bahagia, tapi saya tidak berani mempercayai karena melihat kondisi saya tidak berani mempercayai bahwa suatu saat nanti saya akan hidup bahagia. Nah, akhirnya apa? Waktu seorang tidak mempercayai bahwa dirinya bisa memperoleh kemenangan dan akan mengalami kemenangan itu dalam kehidupannya, waktu dia tidak mempercayai maka dia tidak akan memperoleh kemenangan. Namun waktu dia mulai berubah pola pikirnya, dia mempercayai bahwa dia akan menang, dia pasti menang, maka tindakannya juga akan menuju kepada kemenangan itu. Dan kemenangan ini bisa kita lihat dari berbagai aspek, dari kemenangan atas diri sendiri, menang dalam keluarga, menang di dalam dunia pekerjaan, dalam masyarakat dan sebagainya. Gitu. Ya. Tapi kan dalam kehidupan ini masalah begitu banyak ya Pak. Nah, bagaimana kita mau hidup menang, sedangkan kalau kita mikirin masalah aja nggak ada habis-habisnya. Beruntun lagi gitu ya. Iya. Iya. Nah, gimana? Bintang tamu kita aja yang jawab. Ya. Ya, jadi memang kalau kita ingin hidup menang, harus mulai dirubah cara kita berpikir. Ya, jadi pola pikir kita, mindset kita. Jadi artinya kita akan selalu menghadapi masalah. Iya.
tapi bagaimana kita merespon atau menyingkapi setiap masalah yang ada. Ya. Karena masalah itu menjadi batu loncatan sebenarnya bagi kita untuk kita mengalami hidup yang berkemenangan. Bukan menghancurkan malah masalah. Bukan menghancurkan. Jadi banyak orang berpikir salah mengenai hal ini. Ya. Jadi waktu mereka mengalami masalah, mereka pikir inilah akhir hidup mereka. Padahal itu sebenarnya suatu cara di mana sebagai batu loncatan bagi dia. Begitu untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Ya. Kalau nggak ada masalah gimana dia mau menang kan gitu kan? Ya. Menang itu kan pada saat dia menghadapi sebuah pertandingan, pada saat dia menghadapi masalah, dia menang atau kalah dalam menghadapi masalah itu. Ya. Terus bagaimana supaya menang Pak kalau orang masih terikat, misalnya pecandu pornografi, suka marah, egois, emosi, itu gimana menurut Bapak? Nah, ini hal yang menarik sekali kalau kita berbicara tentang kebiasaan buruk. Misalkan suka marah, pecandu pornografi. Banyak orang berusaha melakukan pagar-pagar. Pagar-pagar dalam arti begini, misalkan contohnya dia adalah seorang yang suka marah. Bagaimana pagar yang dia buat? Bangun tidur saya nggak boleh marah. 10 menit kemudian berkata saya nggak boleh marah. 20 menit kemudian berkata saya nggak boleh marah. Dan yang menariknya dari penelitian yang ada, waktu seorang berkata saya nggak boleh marah, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh marah, atau dia berkata jangan marah, kecenderungan yang muncul adalah amarah. Padahal pengen menang dari marah Padahal itu dia pengen menang dari marah itu. Justru Malah muncul amarah. Kenapa? Karena tanpa dia sadari waktu dia berkata jangan marah, pikirannya terisi marah. Jangan marah, marah. Jadi yang dia fokusnya adalah kepada marah. Perhatikan gini, orang yang selalu fokus pada dosa atau kesalahan dia, kecenderungan menjadi pemarah. Kenapa? Karena waktu dia fokus pada dirinya yang dilihat adalah kesalahan, kekurangan, dosa atau pelanggaran, waktu dia melihat orang lain, dia akan melihat kekurangan dan kesalahan orang lain pula. Gitu. Termasuk contohnya misalkan pornografi. Waktu seseorang berkata jangan nonton pornografi, sebenarnya yang dia ingatkan dalam pikirannya adalah pornografi. Waktu dia muncul, dia berkata jangan nonton pornografi, yang muncul apa? Pornografi. Jangan nonton pornografi, yang muncul pornografi. Nah, bagaimana sebenarnya supaya pornografi ini tidak muncul? Gimana, Pak? Bagaimana sebenarnya supaya marah ini tidak muncul? Bukan dipagari dengan aturan-aturan. Sebenarnya sederhana. Waktu seseorang ingin mengalami kemenangan dari kebiasaan buruknya, tentunya kalau kita dengan usaha kekuatan kita sendiri tidak akan bisa. Oke, sekian waktu kita bisa bertahan. Karena saya sudah mengalaminya. Sekian waktu kita bisa bertahan. Aku nggak mau nonton pornografi. 1 hari kita bisa bertahan. 2 hari kita bisa bertahan. 3 hari kita bisa bertahan. Tapi kalau cara kita bertahan, jangan nonton pornografi, jangan nonton pornografi. Percayalah, suatu saat, beberapa saat kemudian dia akan segera jatuh. Bagaimana supaya orang bisa menang ini? Yang pertama, dia membutuhkan Tuhan hadir dalam hatinya, yang memerdekakan dia dari kebiasaan buruk. Nah, yang kedua yang sangat penting adalah dia tidak berfokus pada kesalahan ini, pada kebiasaan buruk. Jadi misalkan orang suka minum minuman keras, misalkan, dia tidak berkata jangan minum minuman keras, enggak. Jalani aja hidup yang seperti biasa, makan enak, apa semua, sehingga minuman keras, pornografi atau marah tidak muncul dalam hidupnya. Waktu seseorang berfokus kepada Tuhan, pikirannya menjadi benar, maka tindakannya akan menjadi benar. Nah, semakin Anda berjuang untuk menghilangkan kebiasaan buruk, semakin kebiasaan buruk itu muncul. Bagaimana supaya kebiasaan buruk ini tidak muncul? Berfokuslah kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda, Tuhan telah merubah hidup Anda adalah orang yang baik, Anda adalah orang yang benar, karena Tuhan, kalau dalam kepercayaan saya, karena Yesus sudah mati buat dosa saya, sehingga saya dibenarkan, maka dalam perjalanan hidup kita fokus pada kebenaran, aktivitas, kemudian kita merenungkan tentang Tuhan, maka kebiasaan buruk itu akan hilang. Nah, ini yang saya sebut dengan apa? Menang tanpa bertanding. Kenapa menang tanpa bertanding? Karena kemenangan itu diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena waktu kita berusaha bertanding, kita ini pasti kalah. Namanya manusia. Kita ini lemah. Tapi waktu Tuhan yang memberikan kemenangan atas hidup kita dan kita terima, kita berjalan di dalamnya, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mungkin bagi sebagian pemirsa, ini cuma teori. Saya mau beritahu pemirsa bahwa ini bukan sekedar teori. Kenapa? Karena ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Ini terjadi dalam keluarga New Life, orang-orang yang kami bimbing. Kadang tidak sadar gitu. Kenapa ya kok bisa berubah?
berapa saat yang lalu waktu ada seorang yang berkata kepada saya, iya ya, setelah saya melihat seperti yang kau ajarkan, melihat Tuhan dengan benar, iya ya, saya kok bisa jadi sabar terhadap adik saya yang selama ini marah terus, saya kok jadi berubah. Kenapa? Karena saya tidak fokus mengajak dia fokus pada kesalahan adiknya, fokus pada kebaikan Tuhan yang mengasihi orang berdosa, yang mengampuni dosa kita. Waktu kita fokus pada kebaikan Tuhan, kita melihat orang lain juga jadinya seperti gitu. Bahwa kita jadi baik kepada orang lain, bukan sekalipun dia punya banyak pelanggaran, tapi Tuhan mengasihi dia. Gitu. Ya. Nah, ini yang menarik sekali. Ya, kami. Pak Ishak ada mau tambahkan? Ya, saya setuju dengan Pak Susilo. Jadi tindakan yang benar itu adalah buah dari pola pikir yang benar. Ya, kepercayaan yang benar ya. Kepercayaan yang benar. Jadi selama ini orang berfokus kepada tindakan. Dan pada waktu tindakannya itu salah, dia menjadi frustasi. Gagal. Ya. Kok aku gagal terus? Sementara yang paling penting seperti saya tadi sebutkan di awal adalah pola pikir kita dulu yang benar. Dan betul bahwa kita dilepaskan dari kebiasaan buruk itu karena anugerah Tuhan. Dan juga ada hal yang perlu kita mulai pikirkan, hal-hal yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik begitu. Iya. Yang punya pola pikir benar ya. Iya, pola pikir benar. Karena saya dengar contohnya ya kasus narkoba begitu ya. Ya. Artinya kalau dia tetap berkumpul dengan orang-orang yang terlibat di situ, itu tidak akan bertahan lama. Jadi dia harus membiasakan untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat seperti itu. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa di rumah, mungkin ada beberapa dalam aspek kehidupan pemirsa sedang memiliki, mungkin mengalami kekalahan. Nah, pemirsa bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini di 0819 081 77 771. Nah, ini Pak, ada SMS Pak dari 7126. Selamat malam narasumber. Bagaimana cara meyakinkan diri untuk menang? Dari Ferry di Nagoya. Ya, mungkin Pak Ishak bisa membantu. Wah, ini pas ini nama belakang saya Ferry ini. Iya, pertanyaannya bagaimana cara meyakinkan diri untuk menang ya? Iya. Kita perkatakan terus. Jadi setiap bangun pagi, waktu biasanya ini saya pribadi pada waktu bangun pagi, biasanya masuk masalah-masalah itu datang ke pikiran kita. Waktu datang ke pikiran kita, saya belajar begini. Saya tidak mau pikirkan setiap masalah itu. Saya bilang masalah tunggu di luar. Saya tidak mau pikirkan masalah itu. Saya mau konsentrasi kepada Tuhan. Ini sesuai dengan kepercayaan saya ya. Dan kita bisa terapkan juga kepada kita masing-masing. Jadi itu salah satu caranya. Jadi setelah itu kita perkatakan bahwa hari ini adalah hari yang akan terbaik, luar biasa. Dan juga contohnya mungkin kita masuk kantor, kita percaya bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik, tugas-tugas yang kita lakukan juga kita bisa kerjakan dengan baik. Jadi awali hari itu dengan pikiran yang positif, lewat perkataan yang positif, seperti itu. Ya, keyakinan diri itu muncul dari apa yang kita dengar. Waktu kita mendengar hal yang benar, maka akan muncul keyakinan kita. Semakin sering kita mendengar, semakin yakinlah kita tentang identitas kita. Ini kan bicara tentang bagaimana meyakinkan diri untuk bahwa kita ini menang gitu kan. Ya, makanya waktu kita memperkatakan aku lebih daripada pemenang, aku adalah orang yang baik, aku adalah orang yang benar, aku menang, semua yang terbaik terjadi padaku karena Tuhan mengasihi aku. Dan waktu kita mendengar itu semua, itu menjadi iman, menjadi keyakinan dalam hidup kita, sehingga tanpa disadari tindakan kita mengarah ke arah sana. Nah, waktu tindakan kita sudah mengarah ke arah sana, sederhana, maka kemenangan itu akan termanifestasi atau menjadi nyata dalam hidup kita. Kenapa sih dari penelitian ilmu psikologi juga berkata, jangan mengatakan perkataan yang negatif terhadap anakmu. Misalkan bodoh, jelek, kurang ajar atau apa gitu kan. Karena saya ingat waktu dulu salah satu perkataan negatif yang dikatakan orang tua saya kepada saya adalah, kamu ini anak yang tidak berguna. Tanpa saya sadari itu termemori dalam pikiran saya, tersimpan ya. Iya, itu menjadi keyakinan saya. Sehingga waktu orang tua saya marah, ya memang saya nggak berguna, terus mau apa?
Jadi semacam identitas seperti itu. Jadi semacam identitas. Kenapa? Karena saya mendengar itu, apalagi dari orang tua gitu kan. Nah, makanya bagaimana menghilangkan itu semua? Saya harus mendengar yang benar. Nah, dalam keyakinan saya dengar dari firman bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati. Nah, itu akhirnya identitas itu jadi berubah. Kenapa? Karena apa yang kita dengar itu menjadi keyakinan dalam hidup kita. Ya. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 2168. Selamat malam New Life, nama saya Ramdan, umur 24 tahun. Saya bekerja di Hang Nadim Airport. Saya orangnya baik, tidak sombong dan selalu merendahkan hati. Saya belum memiliki pacar, tapi banyak cewek yang anggap saya sombong, tapi saya nggak seperti itu. Gimana solusinya? Ya, Pak Yusan ini ya. Banyak cewek yang anggap sombong ya. Iya, padahal dia nggak seperti itu. Oke. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang orang katakan mengenai kita. Jadi kalau kita percaya bahwa kita rendah hati, ya, dan kita berguna, kita baik. Jadi walaupun apapun kata orang mengenai kita yang negatif, maksud saya, itu mungkin tidak perlu terlalu harus direnungkan. Ya, jadi artinya karena orang melihat kita dari perspektif yang berbeda. Jadi biasanya kan orang melihat kita kan sesuai juga dengan pengalaman pribadinya. Jadi saya pikir bagaimana tanggapan kita terhadap mereka, ya jangan terlalu ditanggapi. Jadilah sesuai dengan dirimu sendiri. Kalau memang itu kau anggap baik, teruskan itu. Seperti itu. Iya. Jadi jangan terpengaruh dengan apa kata orang mengenai kita. Kalau kita percaya rendah hati, ya sudah, tunjukkan buahnya. Ya. Itu saja. Ya, kembali ke pertanyaan Pak. Gimana kan temanya koin menang, tapi di dalam sebuah rumah tangga suami selingkuh, keluarga berantakan. Nah, gimana biar bisa mengalami kemenangan di dalam keluarga ini, Pak? Nah, oke. Saya mengerti banget bahwa waktu keluarga kita mengalami masalah, suami selingkuh, badai datang dalam hidup kita, seringkali kita tidak bisa melihat kemenangan itu. Kenapa? Karena fokus kita kepada masalah. Waktu misalkan saya melihat bunga ini, maaf, misalkan saya pinjam, saya taruh di depan mata saya, maka saya nggak akan bisa melihat yang lain. Saya nggak bisa lihat Hengki, saya nggak bisa lihat Anang, nggak bisa lihat laptop, nggak bisa lihat Pak Yusak dan sebagainya. Kenapa? Karena di depan mata saya taruh masalah saya yang begitu besar. Nah, bagaimana cara memandang masalah dengan benar? Sederhana. Lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi kita kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu menyertai kita. Nah, suami selingkuh, oke, berarti suami sedang error nih dalam tanda petik. Ya mungkin bahasa gampangnya sedang sakit. Kalau orang sedang sakit butuh penolong. Nah, kita sebagai istri menjadi penolong bagi dia. Bagaimana membawa dia untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, bagaimana cara dia membawa dia kembali ke jalan yang benar? Sederhana. Beritakan hal-hal yang baik kepada dia. Bahwa tetap Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengampuni dia. Mungkin Anda berkata begini, wah tapi enaknya dia Pak, dia yang selingkuh bilang Tuhan mengasihi dia. Mana mungkin Tuhan mengasihi dia dan segala macam. Saya mengerti bahwa Anda percaya bahwa orang berdosa dibenci oleh Tuhan. Tapi kalau saya percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang termasuk orang berdosa, gitu kan. Nah, waktu kita tetap baik kepada dia, memberikan kasih sayang kepada dia. Kadang orang selingkuh itu karena kurang kasih sayang kok. Kurang perhatian. Jadi waktu kita memberikan kasih sayang, kasih itu yang membawa dia kembali ke jalan yang benar, gitu kan. Nah, sehingga rumah tangga kita bisa dipulihkan. Dan jangan percaya bahwa rumah tangga kita bermasalah ini karena kutuk dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau dalam keyakinan saya, kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Percayalah, Tuhan bukan hanya sanggup memulihkan rumah tangga kita, tapi Tuhan mau rumah tangga kita pulih. Amin. Beda loh. Saya sanggup, banyak orang percaya Tuhan sanggup, misalkan saya sanggup gitu ya, Tuhan sanggup melakukan mujizat, tapi tidak banyak orang percaya bahwa Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidupnya. Nah, yang kita percaya bukan hanya Tuhan itu sanggup, tapi Tuhan mau memulihkan hidup kita. Karena Tuhan yang sangat baik, bukan karena kita yang baik.
Ya. Kalau kita mah menurut standar Tuhan pasti lewat semua kita. Kadang pikiran kita jahat, kadang keinginan kita nggak benar dan segala macam. Tapi kalau karena Tuhan baik, Dia menolong kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita ganteng, kaya dan sebagainya, tapi karena Tuhan itu baik. Ya. Identitas Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia menolong kita, memulihkan kita dengan caranya yang ajaib. Nah, kalau kita tidak mempercaya ini susah. Kalau kita percaya Tuhan marah sama kita, Tuhan murka sama kita, Tuhan menghukum kita, kepada siapa lagi kita minta tolong? Ya. Kalau kita percaya bahwa oh ini kutuk dari Tuhan, Tuhan sedang benar-benar membenci aku, Masalah dari Tuhan. ya sudah, kepada setan kita minta tolong. Enggak. Enggak. Tuhan itu baik. Kalau kita kena masalah, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan bisa lakukan di sana. Ya. Oke. Ya, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya. Bagi pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, kami yakin bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Anda bisa sharing kepada kami, bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya. Nah Pak, kalau misalnya ada orang yang sudah terkena pergaulan bebas seperti itu, terus kerja sebagai wanita malam, Ya. ingin berubah tapi mau meninggalkan pekerjaan di dunia malamnya, nanti gimana mikir mau makan gitu, atau memikirkan hal yang lain, tempat tinggal di mana. Nah, bagaimana itu Pasti solusinya? mereka pengen berkemenangan kan, Iya. Pak, kalau orang yang Ya. sudah terjerumus dalam. Ya, jadi memang nggak gampang itu, saya mengerti itu bagaimana mereka bisa keluar dari dunia seperti itu. Ya. Cuman bagaimana mengawalinya? Tentu yang pertama dia harus mulai berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan lepaskan dari dunia pergaulan bebas seperti itu. Kalau memang dia pengen keluar dari situ, dan saya percaya bahwa nanti Tuhan pasti akan buka jalan. Ya. Artinya supaya dia bisa lepas dari situasi yang seperti itu. Dan kemudian selalu ini yang selalu saya katakan sejak awal, keep on positif, karena Tuhan selalu melihat hal yang positif dalam hidup kita. Mungkin kita merasa bahwa 99% hidup kita hancur, berantakan, tapi coba kita belajar melihat 1% yang baik dalam hidup kita. Ya. Dan kerjakan terus yang baik itu, sehingga akhirnya yang baik itu akan mengalahkan segala ketidakbaikan dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi saya pikir kita harus belajar untuk melihat hal yang positif dan bersyukur untuk apa yang sudah kita alami selama ini. Iya. Dan mungkin Anda saat ini ada di luar sana yang sedang hamil misalkan. Nah, ini juga ada SMS Pak yang Oh, iya. sudah Boleh. masuk. Mungkin boleh dibacakan dari 0434. Selamat malam New Life, saya mau menikah tapi cowok saya kabur dan sekarang saya sudah hamil. Saya pusing, saya di sini sendiri, nggak kerja, susah tidur. Karena saya telepon dia pun nggak diangkat-angkat, kampungnya pun saya nggak tahu. Ya, Nah, dari bagaimana? seorang perempuan. Oke. Begini. Saya tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya. Betul ya? Baik tadi pertanyaan Anda, bagaimana kalau seorang terjerumus dalam dunia malam, mungkin pekerjaannya adalah menemani Wanita ape-ape, wanita malam mungkin, Ya. atau mungkin yang tidak bekerja di dunia malam tapi melakukan kesalahan seperti yang ngirimkan SMS Hamil ini. di luar nikah. Hamil di luar nikah. Nah, yang paling penting begini, waktu Anda memiliki kesadaran bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah sebuah kesalahan, Anda mau bertobat, Anda mau dibina, Anda mau hidup sederhana, banyak yang bisa membantu. Minimal buat New Life, Pak Yusak juga timnya ada pelayanan seperti ini. Jadi kalau Anda memang ingin mengalami perubahan hidup, saya tahu pergumulan yang terjadi, misalkan apalagi wanita malam mau bertobat, saya makan apa, tinggal di mana, apa yang akan saya lakukan, apalagi hamil, bagaimana nanti saya melahirkan dan seterusnya, itu berkecambuk dalam pikiran dan hati Anda. Bagaimana saya harus menanggung malu ini, kan gitu ya. Nah, hubungi New Life. Kami punya jawaban buat Anda dengan catatan, misalkan Anda mau bertobat, mau hidup sederhana, mau dibina, Anda bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini, gitu kan ya. Karena seperti Anda dulu, Anda juga
pas kelihatannya seperti satu kebetulan nonton acara ini, tapi Anda membuat keputusan. Coba Anda bisa cerita sedikit nah. Sama ya Pak yang dialami yang mengirim SMS ini. Yang mengirim SMS ini. Boleh nah? Ya. Jadi dulu saya juga pemirsa dari siaran New Life. Waktu itu kondisi saya lagi hamil 5 bulan dan sama ya kondisinya bingung, keluar dari kerjaan ya, nggak punya suami gitu kan. Untuk bertahan hidup sendirian juga di Batam, nggak ada saudara, nggak ada keluarga gitu, jadi merantau sendiri, keluar dari kerjaan, jadi kondisinya bingung mau bayar kos gimana, mau makan gimana gitu, jadi ya bingung lah. Saya jadi bingung. Terus waktu itu nonton New Life? Iya, terus nonton siaran New Life dan ketemu narasumber ya, dan saya memutuskan untuk bertobat ya, meninggalkan kehidupan saya yang lama. Saya mengikuti pembinaan dan saya mempunyai kehidupan baru, dan sampai saat ini saya berada di sini. Ya, dan mungkin yang ngirim SMS ini boleh nanti kontak langsung sama Anda. Bisa menghubungi di nomor yang sama setelah siaran gitu, Pak. Betul. Jadi bisa cerita apakah ada biaya atau tidak? Ya, gimana selama ini? Iya, semuanya free ya, gratis. Ya waktu itu juga bingung mau melahirkan, biayanya mahal kan, nggak punya uang. Tapi di New Life semua dibiayai gratis. Jadi tempat tinggal, makan, sama membesarkan anak saya. Sekarang anak saya udah berumur 4 tahun. Ya. Jadi ada pengharapan ya. Iya. Artinya bahwa apa yang terjadi bukanlah akhir dari segalanya. Ya. Jadi masih ada pengharapan di depan. Dan jangan pernah coba untuk menggugurkan anak Anda lagi. Ya. Kalau Anda dulu pernah mencobanya, Anda menyaksikan acara ini, jangan gugurkan dia, karena dia adalah seorang manusia yang sudah Tuhan berikan buat Anda. Anugerah Anda lahirkan itu adalah sebuah anugerah. Anda kalau lihat anaknya sekarang, gimana nih perasaannya nah? Dulu kan enggak mau juga. Dulu mau digugurin juga. Terus sekarang gimana perasaannya? Sekarang apa ya? Kayaknya bahagia gitu, ada teman Tuhan percayain anak itu sama saya, itu suatu anugerah banget gitu ya. Apalagi ganteng, pintar lagi ya. Iya. Oke, jadi yang buat kirim SMS setelah siaran bisa kontak langsung dengan New Life. Jadi kalau Anda memang benar-benar mempercayai bahwa Tuhan ingin merubah hidup Anda sehingga Anda memperoleh kehidupan yang baru, Anda boleh kontak kami dan kita bisa janjian ketemu waktunya. Ya. Free Pak ya. Semua free. Tanpa biaya. Apapun problemnya kita bisa saling curhat dulu, gitu kan ya. Ya. Ya, kembali ke tema Ku Ingin Menang. Ini Pak, pertanyaan, bagaimana supaya saya memiliki hidup yang berkemenangan? Nah, ini. Oke. Pak Yusat. Ya, sekali lagi dimulai dari pola pikir yang menang. Satu pola pikir yang menang. Ya, jadi ini yang saya bilang disiplin pikiran. Ya. Jadi setelah kita mendisiplinkan pikiran kita dengan kemenangan itu, maka perasaan akan mengikuti. Ya. Setelah itu kita akan bertindak menang. Nah, seperti Pak Susilo tadi selalu bilang bahwa kepercayaan kita yang benar. Ya. Jadi apa yang kita percayai itu nanti itu akan kita lakukan. Jadi perubahannya bukan di tindakan dulu. Ya, banyak orang fokus tindakan. Tindakan dulu. Kamu harus begini, pola pikirnya belum berubah. Dan pola pikir menang bukan berarti selalu menang tanda kutip. Artinya dia juga bisa menerima kekalahan. Ini yang banyak orang, artinya kemenangan itu saya harus menang, saya harus juara 1 di kantor, nggak boleh gagal, berarti nggak menang. Nggak gitu peduli apapun nanti orang di sekitar saudara, yang penting saudara menang nomor 1. Itu juga bukan sikap pemenang. Sikap pemenang artinya kalau nanti dalam kompetisi saudara ada yang lebih baik daripada saudara, saudara terima itu, akuin itu, bersyukur. Artinya puji lawan saudara itu. Termasuk kalau ada yang saingan suka sama satu orang, jadi jangan musuhi saingan saudara. Jadi artinya budaya saling memuji itu baik sekali. Seorang pemenang itu kan 1000 kali jatuh, 1000 kali dia bangkit. Ya, bukan berarti orang yang kalah, bedanya ada di sini.
Orang kalah, jatuh dia nggak bangkit lagi. Kalau pemenang tuh dia jatuh, pasti bangkit lagi. Bangkit terus, dia akan selalu mengalami kebangkitan. Ya. Ya, ingatkan pemirsa. Ya, kami mengingatkan pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya untuk pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda. Anda bisa sharing kepada kami, bisa curhat kepada kami, dan bertanya kepada narasumber dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, segera kirim SMS, kami tunggu SMS-nya. Tapi sebelum ke SMS dan pertanyaan, kita break sejenak, kita saksikan pesan yang sesaat ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 3986. Selamat malam semua. Selamat malam. Aku Lena, aku dari Uban. Aku ingin menang tapi aku merasa minder dan merasa tidak mampu. Nah, ini kebanyakan orang mengalami. Ya. Ya. Saya juga dulu begitu, minder, tak mampu, disuruh bicara di depan umum juga gemetaran. Kayaknya rata-rata semua orang seperti itu. Jadi kenapa kita minder? Karena kita selalu melihat kelemahan kita. Dan karena kita melihat kelemahan kita selalu coba bandingkan dengan yang lain. Dan kita selalu merasa orang lain lebih baik daripada kita. Jadi bagaimana supaya kita tidak minder lagi dan apa namanya tadi itu? Tidak mampu. Tidak mampu. Kembali lagi ini masalah kepercayaan. Jadi kita lihat kalau kita selalu melihat, kita kan semua ini kaum yang umat yang beragama di Indonesia, di Batam juga. Jadi kita selalu melihat Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Ya, Tuhan yang menyertai kita. Kesadaran akan Tuhan yang luar biasa ini membuat kita tidak lagi melihat diri kita. Kita tidak lagi melihat kelemahan diri kita, kemampuan kita. Kita mulai melihat Tuhan yang besar. Sehingga akhirnya apa? Tanpa sadar kita tidak minder lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ini bicara cara pandang. Bagaimana kita selalu melihat situasi yang kita alami. Jadi artinya kita lihat Tuhan yang besar, saya pikir itu membuat kita tidak akan minder lagi seperti itu. Ya. Kepercayaan yang salah itu yang mengakibatkan minder. Kita berkata kita nggak mampu, kita nggak bisa. Nah itu dia. Makanya tadi untuk kunci mengalami kemenangan adalah dia memiliki kepercayaan yang benar. Sudut pandang yang benar tentang apa yang dihadapin, dia bisa melihat apa yang dihadapin itu bukan suatu masalah karena Tuhan yang menyertai dia. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 5085. Selamat malam, nama saya Deden di Legenda Malaka. Seandainya pacar selingkuh tapi saya masih sayang sama cewek itu, gimana solusi yang tepat? Ya. Dari Deden. Bu Deden gini. Pacaran itu kan belum ada ikatan. Iya. Ya.
ya kan, belum ada ikatan pernikahan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan para saksi dan sebagainya gitu kan. Anda masih berhak untuk memilih apakah Anda mau melanjutkan hubungan itu atau tidak. Berbeda kalau dan sudah menikah. Nah, bagaimana kalau Anda masih mencintai pacar Anda menerima dia kembali juga oke. Namun sebenarnya kalau saya melihat orang dari track record-nya kita bisa tahu kira-kira ke depannya bagaimana. Kalau dia selingkuh, Anda terima langsung gitu tanpa dia mengalami pertobatan, pembaruan dalam pola pikir, tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup orang itu, maka orang itu akan kecenderungan di waktu kedepannya akan menjadi selingkuh lagi. Berbeda dengan kalau orang melakukan kesalahan, namun Tuhan mengubah kehidupannya menjadi baik, gitu kan ya. Kedepannya kemungkinan dia melakukan kesalahan yang sama itu jauh lebih kecil, gitu kan. Nah, kalau Anda mencintai dan dia selingkuh, kalau menurut saya Anda harus pertimbangkan secara matang-matang gitu kan, apakah Anda mau masuk dalam pernikahan bersama dengan dia atau tidak. Kalau saya secara normal saya nggak akan mau. Ya. Kenapa Pak? Karena kita bisa lihat sebelum nikah aja dia selingkuh, gimana nanti kalau setelah menikah. Tapi berbeda kalau misalkan dia selingkuh, kemudian kita nggak ada hubungan lagi, dengan berjalan waktu dia mengalami pertobatan, hatinya diubahkan oleh Tuhan, pola pikirnya berubah. Nah, lalu Anda mau menikah dengan itu nggak ada masalah. Tapi kalau selingkuh, semuanya belum berubah, Anda hanya modalkan cinta untuk mengorbankan diri Anda, ya nggak apa-apa juga, resiko tanggung masing-masing gitu. Ya. Jadi saya pikir ini justru sepertinya Tuhan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jadi sebenarnya harus berterima kasih dengan kondisi seperti ini. Dan selalu punya sikap keyakinan bahwa Tuhan akan siapkan yang lebih baik. Berarti siapa nama? Deden. Ya, Mbak Deden. Berarti sebenarnya Tuhan sedang siapkan yang lebih baik buat Mbak Deden daripada pacar Mbak Deden sekarang. Jadi selalu punya sikap seperti itu. Ya, SMS selanjutnya dari 0216. Saya orang yang sangat mudah tersinggung dan terus marah, bahkan saya orang yang suka dendam. Saya sudah berusaha untuk keluar dari masalah itu tapi sangat sulit. Bagaimana solusinya Pak? Terima kasih dari Pak Purba. Ya, dari Pak Purba begini. Saya kalau lihat SMS Anda, saya melihat diri saya di masa lalu. Mudah tersinggung, gampang marah, suka dendam. Kalau marah, misalkan bicara marah, saya bahkan dulu waktu masih pacaran, kalau saya marah, itu pacar saya tempeleng Pak. Jadi pernah sampai ada keluar darah. Wah, itu kalau lihat. Makanya SMS ini mengingatkan masa lalu saya. Kemudian saya orang yang suka dendam. Saya sakit hati sama papa saya sampai saya kuliah semester 2 Pak. Jadi selama bertahun-tahun saya menyimpan sakit hati, saya mengalami kekecewaan, dan anehnya saya sendiri yang tersiksa. Waktu saya marah, saya yang tersiksa. Waktu saya dendam, saya yang tersiksa. Kemudian saya sudah berusaha untuk keluar dari masalah itu, tapi sangat sulit. Betul Pak, saya akuin itu sangat betul. Kenapa? Karena bertahun-tahun saya berusaha menjadi orang yang sabar. Bertahun-tahun saya berusaha untuk mengampuni papa saya, tapi nggak akan pernah bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya berusaha dan kekuatan saya. Sifat saya pada dasarnya suka marah, pendendam dan sebagainya itu. Nah, bagaimana supaya sifat ini tidak muncul? Kita butuh penolong yang lain Pak. Kita butuh Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Kehadiran Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kita, itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Nah, buat Pak Purba mungkin kalau lebih jelasnya, mungkin kita bisa ketemu, bisa kontak, kita janjian ketemu, kita bisa saling cerita. Saya tahu Pak Purba hatinya baik. Kenapa? Karena Pak Purba ingin berubah. Betul sekali. Sudah berusaha untuk menang. Mungkin Pak Purba juga mungkin sudah berkata, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh dendam. Tapi yang muncul amarah dan dendam itu terus. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Sederhana apa? Kalau dalam keyakinan saya belajar begini, bahwa Tuhan itu sangat baik, Dia mengasihi saya, bahkan Dia telah memberikan nyawanya bagi saya, menebus semua dosa saya, sekalipun saya ini tidak layak menerima itu semua. Nah, sehingga apa? Pola pikir saya mengalami banyak perubahan. Waktu saya melihat orang tua saya, sekalipun mungkin menurut saya dia tidak layak menerima pengampunan dari saya,
tapi saya berikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Siapa saya? Kalau saya marah, sebenarnya saya sedang menghakimi orang lain. Kamu gak layak, kamu harus gini, ini. Tapi karena kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita bisa mengampuni orang lain. Waktu kita menerima kasih dari Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain. Saya tidak akan bisa memberikan Pak Yusak uang 500.000 kalau saya nggak punya uang terlebih dahulu 500.000. Betul ya? Ya. Kalau saya punya uang 5 miliar, memberikan 500.000 sangat mudah pada Pak Yusak. Waktu saya menyadari dosa saya begitu banyak dan saya diampuni oleh Tuhan, sehingga saya dengan mudah bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati saya. Nah, makanya kuncinya ada, kita butuh penolong yang lain di Tuhan, Pak. Biarlah kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, pengampunan dari Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengampuni orang lain dengan kasih sayang yang luar biasa. Dan Pak Purba, percayalah, Bapak akan melihat suatu perubahan yang ajaib dan aneh. Dan menurut kita aneh, menurut Tuhan sih normal-normal aja. Kenapa? Karena sudah beberapa orang yang berkata kepada saya, waktu mereka mengerti kebenaran ini, padahal kami nggak ada terapi, nggak ada ngapa-ngapain loh. Nggak ada. Biasa kan orang kan di lingkungan di terapi dan segala macam. Enggak, percayai kebenaran. Betul. Dan beberapa orang sudah berkata pada saya, iya Pak, aneh, hidup saya berubah. Mereka merasakan sesuatu yang berubah tanpa usaha mati-matian sampai gimana. Kenapa? Karena perubahan itu dari pola pikirnya dia. Dia menerima Tuhan, dia mengerti kebenaran, hidupnya berubah. Makanya tanggal 17 nanti, New Life buat sebuah acara yang spesial di hari kemerdekaan. Kita akan membahas tentang kemerdekaan sejati. Kita ada ibadah yang membahas real freedom. Jadi banyak orang merasa dirinya ingin merdeka tapi nggak bisa merdeka. Datanglah hari tanggal 17 jam 4 sore di Ruko Sentra Sukajadi B1 nomor 12B. Mungkin kalau Anda mau lebih jelas bisa SMS saja. Kontak ke nomor yang sama ya. SMS jam 4 sore. Nanti ada kami semua di sana, ada Ana, ada Engki, ada saya, dengan narasumber. Ya, nanti ada Budita dan sebagainya yang selama ini Anda saksikan di acara New Life. Kenapa? Kami akan di sana, kami juga akan berdoa buat Anda yang mungkin terikat narkoba, Anda yang mungkin terikat free sex, Anda mungkin homo, lesbi dan sebagainya. Alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahkan mungkin Anda yang sakit, Anda juga boleh datang. Di sana kita akan berdoa bersama supaya setiap orang mengalami kemerdekaan. Karena itulah tujuan Tuhan. Tuhan ingin kita merdeka. Tuhan gak ingin kita diperbudak oleh dosa. Tuhan gak ingin kita diperbudak oleh ketakutan, kekhawatiran dan segala macam. Nah, waktu Anda datang, Anda bisa mengikuti bersama, kemudian kita bisa berfellowship bersama, gitu, bisa ngobrol-ngobrol, makan bersama dan seterusnya. Jadi ingat, bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena Tuhan ingin Anda menjadi lebih daripada pemenang. Ya, itu saja. Kita ke SMS selanjutnya dari 3156. Saya bertanya, gimana menanggulangi permasalahan dalam keluarga apabila istri selalu marah terus dan saya orangnya pendendam? Pendiam, bukan pendendam. Oh iya, pendiam. Ya. Gimana suami menghadapi istri yang marah terus? Ini memang tidak gampang ya. Istri selalu marah sementara kita pendiam. Saya juga dulu pendiam. Saya orang pendiam. Dan biasanya orang pendiam memang itu dia suka simpan masalah di hati. Ya, seperti tadi Pak Susilo juga ceritakan. Kita bisa jadi pendendam. Karena orang yang suka diam itu dia nggak suka ngomong tapi diam. Jadi dia simpan masalahnya itu. Jadi memang yang pertama sekali lagi kita harus berdoa. Jadi siapa namanya? Tak ada nama ya. Jadi Bapak perlu berdoa juga, berikan kesabaran kepada Bapak sehingga Bapak bisa menghadapi istri. Karena lewat perbuatan baik kita, istri kita pun bisa berubah. Begitu ya. Jadi terus omongkan bahwa istri Bapak jadi baik. Saya tahu itu tidak gampang, tapi mulai terus perkatakan sesuatu yang baik. Mungkin mulai puji istri Bapak. Kemudian ya ini yang praktikal-praktikalnya mungkin ya sekali-kali bawa keluar.
street, makan siang sama, makan malam sama, mungkin jalan-jalan. Artinya yang membuat supaya suasana menjadi cair. Seperti itu. Saya nggak tahu sumber kemarahan istri itu apa. Karena berarti kan ada ketidakpuasan. Mungkin perlu juga dibicarakan. Dan ajak nonton New Life sebenarnya. Ajak nonton New Life. Kenapa? Karena pergaulan itu akan mempengaruhi. Ya. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri kita itu akan mempengaruhi reaksi kita terhadap pasangan kita, gitu. Sebenarnya kalau istri cerewet itu sederhana, tinggal diarahkan aja omongannya ke saluran yang tepat. Ya. Contoh misalkan istri ini dalam tanda petik cerewet, kerjakan aja dia sebagai customer service yang berinteraksi dengan orang, karena ada wanita-wanita yang butuh mengeluarkan berapa puluh ribu kata dalam satu hari. Nggak apa-apa, itu bukan satu yang salah. Nah, kalau marah ini kan karena ada satu tuntutan yang diinginkan. Oke, kita boleh introspeksi diri, namun yang paling penting kalau dia menuntut berarti ada sesuatu yang dia dalam diri kita kurang. Berikanlah istri kasih sayang. Ya. Istri itu akan tunduk pada kita kalau kita memberikan kasih sayang kepada dia. Tapi kalau istri marah menuntut kita balik menuntut, istri ngeliat kelemahan kita balik lihat kelemahannya dia, habislah semuanya. Ya. Jadi nanduk ya Pak. Jadi sama-sama nanduk ini. Bukan istri nanduk suami juga nanduk istri jadinya. Nah ini yang itulah Pak. Kalau istri pemarah, itulah fungsi kita sebagai kepala keluarga, mengarahkan yang kurang tepat menjadi tepat, gitu kan. Nah mungkin yang nonton ibu-ibu, loh kalau suami yang error, nah itulah fungsinya penolong Bu. Menolong orang yang error gitu kan. Kembali. Nah, makanya suami istri itu ciptakan luar biasa. Dua menjadi satu, kita menjadi penolong satu sama yang lain. Saya percaya istri bapak yang pemarah bisa berubah menjadi tidak marah, tidak menjadi pemarah lagi. Kenapa? Karena dia kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan dia memiliki nilai-nilai yang benar. Ya. Ajak aja Pak tanggal 17 jam 4 sore. Ya, kita ada special event tuh. Ya. Sama selanjutnya dari 9985. Selamat malam New Life. Selamat malam. Apakah seorang janda sanggup membesarkan anak tanpa suami, dan bagaimana caranya menghilangkan amarah dari hati dan pikiran saya padahal selalu berdoa di saat bangun pagi? Oke. Silakan. Ya. Ana aja mungkin. Seorang janda. Tapi saya bukan janda. Oh, bukan janda. Oh ya. Nggak bisa nggak seorang wanita tanpa suami membesarkan anaknya? Bisa nggak? Oh bisa. Sudah 4 tahun ya Nek ya. Sudah 4 tahun buktinya bisa ya. Dan apakah anak dimarah-marahin terus? Enggak, disayangi terus. Malah disayangnya luar biasa saya lihat. Kadang saya marahin anaknya dia. Oke. Tidak ada masalah tentang membesarkan anak. Karena membesarkan anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, kepercayaan. Kalau Tuhan memberikan kita anak, Tuhan sudah menyediakan semuanya kok sebenarnya. Nah, yang penting kita bisa melihatnya dengan benar, sehingga kita bisa menerima penyediaan yang daripada Tuhan. Nah, bagaimana caranya menghilangkan amarah dari hati dan pikiran? Saya padahal selalu berdoa. Berdoa saja tidak dapat menghilangkan amarah dari hati. Mengalami kasih Tuhan, mengalami kebenaran dari Tuhan, itulah akan merubah semuanya. Nah makanya coba datang di New Life. Kenapa saya ngomong New Life terus? Kenapa kami buat acara Real Freedom di hari kemerdekaan? Karena saya tahu banyak orang ingin mengalami kemerdekaan, merdeka dari amarah. Kenapa? Karena saya tahu New Life ini ada pun karena kami menyadari penuh bahwa banyak orang ingin memperoleh hidup yang baru, tapi terasa begitu sulit dan tidak ada jalan keluar. Nah kami ingin menjadi teman bagi Anda untuk kita bisa bersama-sama memperoleh hidup yang baru. Bagaimana supaya amarah hilang seperti saya dulu bertahun-tahun. Saya hidup dalam kekecewaan, kepahitan kepada orang tua. Gak ada yang membimbing saya. Gak ada komunitas yang menuntun saya untuk mengampuni, mengasihi. Gak ada komunitas yang memperkenalkan saya kepada Tuhan dengan benar, sehingga saya menerima kasih Tuhan dan mengampuni. Makanya kenapa New Life ada untuk membantu Anda untuk bisa mengalami kemerdekaan dari amarah, sakit hati dan dendam. Ya, dan ya, selalu lihat kebaikan Tuhan. Ya, karena waktu kita melihat kebaikan Tuhan, kita tanpa sadar kemarahan yang sudah ada dalam hidup kita itu tiba-tiba hilang. Dan selalu
bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Kadang kita lupa untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Dengan cara kita selalu bersyukur, mungkin untuk anak kita, mungkin rumah, atau hal-hal yang baik yang kita alami, itu akan membantu kita untuk melupakan hal-hal yang tidak baik yang kita alami. SMS selanjutnya. SMS selanjutnya dari 0908. Selamat malam semua, saya Repan dari Bengkong Laut. Saya sudah lama putus sama cewek saya, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan pasangan. Gimana solusinya, Pak? Solusinya gimana, ini Pak? pasangan-pasangan Saya juga ya. pengen dengar Gimana, solusinya. Besok banyak stok ini. Iya. Gimana, Pak? Gimana untuk mendapatkan pasangan ya? Ya. Selalu terbuka, artinya hati selalu terbuka. Artinya biasanya, ini pengalaman saya juga, orang yang ditentukan Tuhan menjadi pasangan kita di sekitar kita juga. Kita cenderung cari ke tempat yang jauh. Lihat artis, pinginnya yang model artis. Model gitu artis. Ya, jadi padahal Tuhan sudah siapkan di tempat di sekitar kita, baik itu tempat kerja atau tempat ibadah, tempat pelayanan ya. Jadi saran saya, buka hati kita lah begitu ya, sehingga nanti Tuhan tunjukkan, dan waktu Tuhan tunjukkan, saudara akan tahu, oh inilah pasangan yang Tuhan sudah siapkan. Kita tidak melihat karena kita fokus kepada masa lalu kita atau kriteria. Ada 100 kriteria dan hanya karena tinggi sekali kriteria kita, ya hanya monyet mungkin yang bisa sampai itu karena saking tingginya kriteria kita gitu. Jadi saya pikir Tuhan sudah siapkan kok di sekitar kita. Ya, jangan hanya fokus pada masa lalu, gagal, kapok pacaran, iya kan? Dan bisa aja jadi mudah curiga kalau pacar lalu selingkuh, nanti ke depannya pasti selingkuh, sehingga akhirnya mengalami kegagalan lagi. Yang lalu biarlah berlalu, yang lalu sudah selesai. Sekarang bagaimana kita punya pola pikir yang benar untuk memiliki pasangan yang benar gitu. Belajar mempercayai pasangan. Ya, saya selalu ingin tambahkan, selalu berpikir kita akan selalu dapat yang lebih baik. Jadi kalau kita diputuskan pacar kita, berarti rugilah dia. Rugi ya? Iya, yang rugi bukan dia, kita yang rugi. kita. Dia yang rugi. Ya, jadi selalu kita punya pengharapan yang lebih baik. Ya, luar biasa. Sama selanjutnya dari 3105, bagaimana kalau kita ingin menang tapi semuanya itu adalah kebohongan yang dibuat? Apakah itu dikatakan menang juga kah? Mohon dan diberi jawabannya oleh bapak-bapak. Oke. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat bagus. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah hidup diperbudak oleh kekalahan, sehingga mereka berpikir kemenangan adalah sebuah kebohongan. Nah, maksud saya, dulu waktu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun, mungkin banyak orang saat itu yang tidak percaya bahwa Indonesia akan merdeka. Apalagi mungkin banyak orang berjuang akhirnya gugur di medan tempur gitu kan. Selama bertahun-tahun berjuang, gugur semua. Sehingga orang berkata, percuma kita berjuang. Kemerdekaan adalah sebuah kebohongan. Enggak. Kemenangan itu adalah hak kita. Kemenangan itu adalah milik kita. Waktu kita jatuh gagal bertahun-tahun, sama seperti yang saya alami dulu, saya tidak berani bermimpi bahwa saya akan mempunyai keluarga yang bahagia, apalagi hidup saya berdampak bagi orang lain, memberikan pertolongan bagi orang lain. Karena buat diri sendiri saja saya nggak berani bermimpi untuk hal itu. Itulah kenapa, karena selama bertahun-tahun saya dijajah oleh kepahitan, saya dijajah oleh nilai-nilai yang salah tentang diri saya dicap bahwa kamu tidak berguna, kamu kalau pegang uang selalu hilang, dan berbagai macam dicapkan dalam diri saya, sehingga apa? Kepercayaan saya menjadi salah. Tapi saya benar-benar mengalami kemerdekaan dalam hidup waktu seorang memperkenalkan saya kepada Tuhan. Hidup saya berubah. Dulu saya pikir saya tidak bisa menikmati ketenangan, kebahagiaan dalam hidup. Sehingga kenapa kalau saya seorang diri, saya ke garasi rumah, saya pukul tembok, saya teriak, saya nggak tahu apa yang saya cari. Bahkan untuk mengalami ketenangan pun saya tidak dapat saat itu. Waktu seorang memperkenalkan Tuhan kepada saya, hidup saya berubah. Hari itu malam pertama kali saya tidur benar-benar nyenyak.
Kenapa? Karena saya menyerahkan seluruhnya pada Tuhan. Waktu saya berjuang mati-matian, saya tidak mempercayai masa depan yang indah di depan. Tapi sekarang saya sangat percaya dan bahkan sedang mengalami kehidupan yang sangat indah dalam Tuhan. Mungkin Anda berkata, oh Bapak ini berarti kaya sekali. Enggak. Kebahagiaan tidak ditentukan dari kekayaan. Kebahagiaan tidak ditentukan dari seberapa terkenalnya kita. Tapi kehadiran Tuhan itu adalah kebahagiaan yang terindah dalam hidup kita. Ya. Jadi kemenangan itu pasti Pak ya, bukan bohong pasti, bukan suatu kebohongan. Dan Tuhan sudah berikan ya kemenangan itu. Karena kita selama ini cuma melihat kekalahan sehingga kita menganggap itu teori dan kebohongan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Padahal itu realita. Waktu kita berkata itu nggak mungkin, kita nggak akan pernah meraih kemenangan. Makanya tadi pembukaan saya berkata banyak orang ingin menang, tapi kepercayaannya tidak pernah mempercayai bahwa dia bakal menang. Gitu kan? Akhirnya dia nggak pernah melangkah kepada kemenangan dan hidupnya pasti mengalami kekalahan terus-menerus. Ya, masih ada SMS tapi sayang waktu juga memisahkan pada malam hari ini. Iya. Tidak terasa 1 jam. Tapi di ujung acara ini mungkin ada yang mau disampaikan nilai-nilai buat pemirsa di rumah dari Pak Yusak. Jadi waktu kita mengalami hidup yang berkemenangan, kita bisa menikmati hidup kita. Dalam bahasa Inggrisnya, enjoy your life every day. Kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita bangun pagi, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan nafas. Ini sesuatu yang orang mungkin lupa untuk mengingatnya itu. Jadi dengan kita memiliki sikap berkemenangan, itu membuat kita lebih bisa menikmati hidup ini. Kita bisa apresiasi orang lain dan juga mengapresiasi apa yang kita alami. Dan sekali lagi, kemenangan dimulai dari mindset kita, pola pikir kita. Artinya kepercayaan kita bahwa memang Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mengalami itu. Dan seperti tadi juga dikatakan Pak Susilo, kita terima kasih dari Tuhan. Kita terima kemenangan dari Tuhan dan kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, luar biasa. Dari Pak Susilo? Saya cuma ingin mengatakan begini, waktu Anda merasa bahwa Anda tidak mungkin menang, itulah kebohongan terbesar dalam hidup Anda. Tuhan memberikan Anda kemerdekaan dan kemenangan. Karena apa? Karena Dia mengasihi Anda. Dia ingin Anda mengalami hidup yang bahagia. Seperti saya menginginkan anak saya selalu bahagia, demikianlah Tuhan menginginkan kita untuk mengalami kemenangan dan hidup dalam kebahagiaan. Dan secara khusus pada hari ini saya mengundang Anda untuk bisa hadir dalam sebuah acara spesial yang dibuat oleh New Life dalam memperingati hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus jam 4 sore di sekretariat New Life. Kalau Anda ingin hadir, Anda bisa kirim SMS karena kapasitas tempat juga sangat terbatas di sana. Jadi Anda kirim SMS, Anda tanya alamatnya di mana dan kami akan info balik. Dan bagi Anda yang membutuhkan pertolongan, Anda bisa menghubungi New Life juga. Bisa kirim SMS juga, nanti akan diberikan respon. Dan semua yang layanan diberikan gratis. Gratis tanpa dipungut biaya 1 rupiah pun tidak ada sama sekali. Kenapa hal ini kami lakukan? Mungkin Anda berkata, mana ada zaman sekarang orang mau berbuat itu, kencing aja bayar katanya, atau gitu kan. New Life ada ini karena hidup saya dulu hancur, hidup sebagian tim kami mengalami kehancuran, dan Tuhan memberikan kehidupan yang baru dan kami memperoleh hidup yang baru. Dan kami menerimanya secara gratis dari orang-orang yang telah menolong kami. Dan kami mengerti arti dari kata sebuah ditolong. Dari kata ditolong itu kami mengerti arti bahwa bagaimana berartinya kita ditolong. Dan kita memberikan, makanya New Life ada untuk memberikan jawaban bagi setiap Anda yang mengalami pergumulan berat, apalagi buat Anda yang yang seperti tadi sedang hamil di luar nikah. Bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini. Dan Tuhan memberkati Anda setiap saat waktu Anda menyaksikan acara ini. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Yusak, buat Pak Susilo, luar biasa buat malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi secara langsung di nomor yang sama di 0819 081
77771. Ya, selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat-Jumat kemarin dengan tema yang luar biasa juga. Pemirsa bisa menyaksikan melalui YouTube ataupun Facebook dengan nama New Life Spasi Batam TV. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.